Film diawali dengan seorang wanita bernama Rina. Dia bekerja di sebuah perpustakaan umum di Jepang. Rina sangat rajin bekerja dan memang dia masih baru berada di sana. Jadi masih banyak hal-hal yang belum dia ketahui. Kemudian di suatu ketika, Rina terlihat sedang mengantarkan buku-buku ke dalam gudang. Dia menata kembali buku-buku tersebut dengan rapi seperti semula. Pada awalnya suasana di sana memang terlihat baik-baik saja, karena Rina terlihat sendirian. Tapi ternyata setelah beberapa saat kemudian, dia tidak sengaja melihat dari sela-sela rak buku di pojokan bahwa ada salah satu seniornya yang diketahui bernama Siska sedang melakukan aksi main-main bersama, dan ternyata dia sedang melakukan hal tersebut dengan bos mereka gitu nih guys. Dan sejak kejadian itulah Rina menjadi berpikir yang tidak-tidak. Dia berpikir apakah semua orang yang berada di sana juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Siska. Bahkan Rina juga berpikir apa hal itu sudah biasa terjadi di sana. Karena penasaran, Rina ini masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam benaknya. Namun Rina berharap dia bisa merupakan kejadian yang baru saja dia lihat. Kemudian di lain waktu, Rina kebetulan malam itu pulang telat gitu nih guys. Karena rupanya dia masih harus merapikan kembali buku-buku yang jumlahnya banyak ke dalam rak. Malam itu Rina ditemani security. Dan untungnya tidak terjadi apa-apa di sana, seperti yang selalu dia pikirkan. Kemudian sebelum Rina pulang ke rumah, dia seperti biasa mampir dulu ke supermarket untuk membeli beberapa buah untuk dimakan di rumah saat dia santai. Dan di saat itu juga Rina sama sekali tidak menyadari bahwa ada seorang pria yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Dan entah apa tujuannya, karena sepertinya pria itu bukan polisi. Rina yang sedari tadi pulang hanya seorang diri, terlihat terus berjalan tanpa rasa curiga, dan malam itu dia langsung menuju ke apartemennya. Sampai pada akhirnya, saat Rina masuk ke dalam lift, ternyata ada seorang pria yang tadi terus mengawasinya saat berada di supermarket. Pada awalnya saat itu memang tidak terjadi apa-apa, tapi tanpa disangka, pria itu malah melakukan sesuatu yang sangat membagongkan. Jadi ternyata pria itu sengaja mengunci pintu lift dari dalam. Tentunya agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Padahal banyak penghuni apartemen yang akan menggunakan lift itu nih guys. Sampai-sampai mereka pun terpaksa menggunakan tangga. Sementara Rina yang berada di dalam telah disikat bersih oleh pria tak dikenal itu. Dan setelah selesai, pria tersebut pun langsung kabur meninggalkan Rina yang terlihat sangat berantakan. Bahkan Rina dengan perlahan menuju kamar apartemen. Karena lemas, dia sampai menjatuhkan barang-barangnya gitu nih guys. Di saat itulah, Rina melihat ada 2 biji kenari yang berserakan dengan barang belanjaannya. Rina pun menyadari bahwa itu bukan miliknya, karena dia merasa tidak membeli biji kenari tersebut. Dari situlah, Rina pun berpikir bahwa itu adalah milik pria tadi yang menggarapnya. Setelah itu, Rina pun terlihat membersihkan diri. Lalu di keesokan harinya, meskipun Rina masih merasa trauma melihat benda-benda tajam, namun pagi itu dia terlihat tetap berangkat bekerja. Rupanya Rina bisa merasa seperti itu karena ketika kejadian malam itu dia diancam menggunakan benda tajam gitu nih guys. Bahkan kali ini Rina juga menjadi sangat ketakutan dan seolah-olah selalu panik dengan sekitar keberadaannya. Dari situlah teman-temannya kantornya pun merasakan perubahannya. Karena itulah Rina pun diminta untuk langsung pulang ke rumah saja dan beristirahat. Namun ternyata Rina tidak mau dan memutuskan untuk tetap bekerja. Kemudian di lain waktu, Rina terlihat sedang berada di dapur. Dan sialnya, dia malah lagi-lagi melihat Siska yang sedang digarap. Namun kali ini dengan orang yang berbeda. Dan saat itu Siska dan lawan mainnya itu malah menyadari keberadaan Rina di sana. Namun meski begitu, mereka berdua tetap melanjutkan aksinya gitu nih guys. Sampai pada akhirnya ketika Rina akan pulang, dia terlihat diajak nongkrong oleh bosnya di sebuah kafe. Sampai-sampai dia menghabiskan malam bersamanya. Bahkan saat itu, mereka berhenti sejenak membicarakan pekerjaan di kantor. Tapi ternyata mereka malah melakukan hal yang lebih dari itu. Karena di malam itu juga, Rina diajak ngamar gitu nih guys. Dan ya, mereka berdua pun melakukan aksi main-main bersama. Rina yang merasa masih menjadi karyawan baru di sana pun
hanya bisa menuruti semua perintah bosnya. Mungkin karena Rena takut akan dipecat jika tidak menurut ya guys. Setelah selesai melakukan itu semua, Rena pun langsung pulang ke apartemennya. Namun kali ini, dia tidak menggunakan lift karena masih trauma. Kemudian saat Rena sudah berada di kamarnya, dia melihat kembali 2 biji kenari itu, yang tentu saja membuatnya teringat kejadian semalam. Karena kesal, Rena pun terlihat langsung melemparkan biji itu ke kaca sampai retak. Dari sini, sepertinya Rena sangat dendam dengan pria tersebut. Sementara di sisi lain, ternyata pria yang menggarap Rena itu adalah seorang sopir truk. Karena di sini, dia yang memiliki peliharaan tupai kecil. Dan mungkin saja itulah sebabnya ada biji kenari itu. Jadi ceritanya, pria yang berprofesi menjadi sopir truk ini ternyata memang memiliki masalah lain gitu nih guys. Dia tidak tahan jika melihat seorang perempuan yang nganggur tanpa digarapnya. Karena setiap kali ada kesempatan, dia langsung melakukan aksi tanpa ragu-ragu, baik siang ataupun malam gitu nih guys. Sampai di suatu malam, sopir ini hampir saja tertangkap oleh seorang pria yang melihat aksinya. Saat itu, dia bersembunyi di tumpukan rongsokan besi yang ternyata melukai kakinya. Namun untungnya malam itu dia masih bisa kabur dan bersembunyi di dalam truk. Scene kemudian kembali ke Rena. Sejak malam itu, Rena mencoba memulai kembali kehidupannya. Setelah meluapkan kekesalannya itu, dia terlihat lebih tegar dan mencoba untuk melupakan semua. Rena bahkan berangkat bekerja seperti biasa dan berharap tidak terjadi hal-hal buruk lagi padanya. Tapi sayangnya, ada saja yang berbuat usil di kantor. Bahkan, Rena menjadi bulan-bulanan orang lain, sampai pada akhirnya dia diperalat. Karena itulah, pasti perasaan Rena benar-benar hancur ya guys. Bahkan parahnya, malam itu dia juga sudah ada janji dengan bosnya untuk nongkrong di kafe yang sama. Tapi kali ini, ternyata ada 2 pemuda yang mendekatinya. Mereka mengajak Rena berkenalan dan berujung melakukan aksi main-main bersama. Bahkan, tidak hanya 2 pemuda itu nih guys. Parahnya, ada orang asing di pinggir jalan yang juga ikut andil. Rena sangat sedih karena dia sedang berusaha keras untuk kembali ke kehidupan yang sebelumnya, yaitu Rena yang polos dan baik-baik saja. Tapi sayangnya, itu semua tidaklah mudah. Singkat cerita, di suatu hari, dia diajak jalan-jalan oleh bosnya. Mereka terlihat sedang berhenti di sebuah warung makan. Dan di sanalah, Rena tanpa sengaja melihat ada sopir truk tersebut. Rena yang memang merasa sangat dendam dengan orang itu pun, secara diam-diam masuk ke dalam truknya. Saat Rena bertemu dengan sopir truk itu pun, langsung mengatakan bahwa dari kejadian itu, dia tidak bisa melupakannya dan ingin terus bersamanya. Mendengar hal itu, Rena pun langsung dibawa pergi oleh sopir truk itu nih guys. Namun saat di perjalanan, Rena malah langsung beraksi dengan menggodanya. Namun saat itu, sopir truk malah menolak. Kemudian, saat mereka berdua berhenti di sebuah hutan, sopir itu berencana akan memindah alam Rena. Namun saat itu, Rena berhasil membalikkan keadaan yang membuat sopir truk itu tidak berdaya. Namun anehnya, bukannya langsung ditinggal, Rena malah sempat melakukan aksi main-main dengannya dulu nih guys. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.